Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa ila yaumiz zihab, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh insyaallah kita rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Moga sarengan kita nglajengaken ngaos sesarengan kitab Bidayatul Hidayah di Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Mugi dipun syari dumateng Imam Nawawi kanthi kitab Uraqil Ubudiyah. Sadanipun hadiah Fatihah dumateng musannif hadzal kitab hadzal kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Muhammad Al-Madani wa Syekh Salahuddin Yahya Al-Abid wa Syekh Salahuddin As-Suyuti wa Syekh Jalil Al-Mahali wa ghairi wal qurra wal fasirin wa syuhada wa sholihin wal fuqaha wal muhadditsin wa nahwiyin wa surfiyin wa khusun syekhina wa ghairihi wa usuli wa furu'ihim wa ila hadratina bil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa middana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain bi rahmatika amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tasih nglajengaken dinten kepengker tasih kaitanipun kalih tarkul manahi asyadun min fi'lit ta'ati. Pilih mencegah larangan Allah, tidak melakukan larangan Allah lebih berat daripada melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan lebih berat daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinaosa taat niku berat, tetapi langkung berat ketika meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Imam Al-Ghazali nglajengaken supados kita sedaya sadar betul bilih anggota tubuh kita minangka nikmat saking Allah, minangka amanat saking Allah Subhanahu wa taala, ingkang kewajiban kita nggih menika nurut dumateng Allah, taat dumateng Allah, menapa ingkang dipun perintah dumateng kita, menapa ingkang dipun larang dumateng kita, sehingga kanthi kita paham nikmat utawi amanat ingkang saking Allah Subhanahu wa taala boten pareng damel musuhi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedah kita jaga anggota tubuh kita saking nglampahi perkawis-perkawis ingkang dipun larang Allah Subhanahu wa taala utawi maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Khususipun anggota pitu nggih menika sepindah mata, telinga, lisan, perut, farji, tangan, dan kaki. 7 anggota badan yang wajib kita jaga. Kados Allah nggih menciptakan neraka ingkang jumlahipun 7. Mila dipun wiwiti kita sedaya paham wonten teng sepindah kaitanipun kalih mata. Amal ainu fa innama khuliqat laka litahtadiya biha fil dhulumati wa tasta'inu biha fil hajati wa tanduru biha ila ajaibi malakutil ardi was samawati wa ta'tabiru bima fiha minal ayati. Sepindah kita paham
Allah nyiptakaken mata dumateng kita, Allah nyiptakaken peningal dumateng kita, agem menapa nggih menika sepindah dipun ginakaken untuk bisa menunjukkan ketika dalam kegelapan. Nomor kaping kalih, mata kita dipun ginakaken untuk membantu apa yang dibutuhkan dalam kegiatan aktivitas kita wonten ing dunia menika. Nomor 3, peninggal kita dipun ginakaken damel ningali keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala wonten ing bumi maupun wonten ing langit. Lajeng kita sedaya saged ambil ibarat saking keagungan Allah Subhanahu wa taala wonten ing bumi utawi wonten ing langit. Kados dene Allah sampun paring pangandikan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma infahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin ya'qilun. Bila Allah sampun nyiptakaken langit, nyiptakaken bumi, kita saged pirsani saged ningali semonten agenge bumi, semonten luasipun langit. Niku nek mboten ingkang zat ingkang maha agung mboten saged. Lajeng pergantian malam dan siang. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan pergantian malam dan siang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lajeng awak kita sedaya saged ningali enten kapal, enten perahu saged mengapung di atas air. Kemudian bisa melakukan sebuah perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain, tidak tenggelam. Itu bagian dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan air hujan dari langit. Sekalipun menggunakan siklus secara pemahaman keilmuan, siklus air mulai dari di bumi kemudian diresap mengembun ke langit kembali ke hujan lagi dan seterusnya. Kemudian Allah dengan air hujan itu menghidupkan tanaman-tanaman wonten ing tanah bumi. Kemudian Allah memperjalankan angin utawi menundukkan angin sehingga dengan perubahan angin terjadi sebuah kehidupan yang normal. Sehingga itulah semuanya akan digunakan bagi orang-orang yang mempunyai akal dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menciptakan mata yang dimana ciptaan itu untuk satu menunjukkan ketika dalam gelap, yang kedua mata kita digunakan untuk membantu kebutuhan-kebutuhan kita, kemudian yang ketiga mata kita digunakan untuk melihat keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lantas mata kita yang telah diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala maupun amanat tidak pantas untuk kita gunakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahfadha an arba'in an tanzura biha ila ghairi mahramin au ila suratin marihatin wala bisyahwatin nafsin au tanzuru biha ila muslimin bi ainil ihtiqari au tatlu'u biha ala aibi muslimin. Maka kemudian Imam Al-Ghazali menyampaikan, mata yang telah diberikan amanat dari Allah merupakan nikmat dari Allah, tidak boleh digunakan untuk empat hal. Kita wajib untuk menjaga dari 4 hal. Sepindah mata kita dijaga untuk tidak melihat kepada wanita yang bukan mahramnya. Kita sebagai laki-laki maka tidak boleh melihat wanita yang bukan mahramnya. Bukan kakak, bukan adik, bukan bibi, bukan bude, bukan simbah, bukan ibu, ponaan. Maka hukumnya haram bagi kita, baik matanya, rambutnya, kulitnya, dan seluruh anggota tubuh seorang wanita.
Bahkan Nabi Muhammad SAW paling menghentikan man ta'ammala khalfa mra'atin wa ra'a thiyaba hatta tabayyana lahu hijamu idhamiha hatta tabayyana lahu hijamu idhamiha lam yarih raihatal jannati. Barang siapa yang berada di belakangnya seorang wanita, laki-laki berada di belakang seorang wanita, kemudian membayangkan bagaimana lekuk tubuhnya seorang wanita sehingga seolah-olah tergambar bentuk tulang-tulangnya, maka orang yang tersebut tidak akan mencium aromanya, aroma surga. Juga haram bagi kita untuk melihat aurat sekalipun auratnya sama muhrim. Laki-laki melihat auratnya seorang laki-laki, laki-laki melihat auratnya ibunya, melihat auratnya adiknya yang perempuan dan seterusnya. Niku nggih hukumipun haram, kecuali semuanya ada satu alasan yang tepat seperti pengobatan dan lain sebagainya. Kan keng nopo kok melihat wanita yang bukan mahramnya menjadikan haram bagi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, jagalah pandanganmu dari wanita-wanita dan pejamkanlah matamu dan jagalah farji-farji laki-laki, karena itu merupakan sebuah kesucian bagi seorang laki-laki. Qul wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kemudian katakanlah kepada wanita-wanita mukmin untuk menundukkan penglihatannya dan menjaga kemaluannya, dan jangan bagi wanita mukmin untuk memperlihatkan aurat-auratnya kecuali hanya yang nampak saja. Nah, ini salah satu ayat yang memberikan arahan agar kita menundukkan pandangan kita, tidak melihat aurat-aurat baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan an-nadharu sahmun masmumun min sihamil iblisa, bahwa pandangan merupakan panah yang beracun. Pandangan merupakan panah yang beracun dari panahnya iblis. Faman khadda basarahu an mahasin imra'atin awrathahu qalbahu nuran. Barang siapa yang bisa menundukkan pandangannya dari kecantikan seorang wanita, maka Allah akan memberikan cahaya di dalam hatinya. Nomor kaping kali terkait dengan bagaimana menjaga mata kita untuk tidak melihat wajah-wajah yang manis, di mana wajah itu bisa mengandung sebuah syahwat bagi kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah kedatangan suatu kaum di mana dalam salah satu kaum itu ada amrod. Amrod itu kalau bahasa sekarang mungkin meril. Jadi seorang laki-laki tapi punya wajah cantik. Nah, ketika tahu dalam satu kelompok itu ada salah satu orang yang punya wajah cantik, maka kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan orang tersebut dalam paling belakang. Mohon ini untuk di paling belakang. Katanya Nabi mengatakan, innama kanat fitnatu Dawud minan nadhri. Ini merupakan sebuah fitnah yang terjadi pada Nabi Daud karena penglihatan. Lah, ketika kita melihat sesuatu dengan penglihatan yang bersyahwat, maka juga dikatakan itu haram. Nomor kaping 3, mata kita tidak boleh melihat kepada sesama muslim dengan penglihatan yang menghina.
mata bisa melihat kepada teman kita tetapi dengan mata mengejek, ini mboten pareng. Kemudian dengan mata menghina, nggih mboten pareng. Kemudian mata tidak boleh melihat untuk melihat cacatnya orang lain. Mata digunakan untuk cari tahu celahnya, kekurangan orang lain, maka harus dijaga. Maka kemudian kewajiban kita menjaga satu, yaitu memandang orang lain yang bukan mahramnya atau melihat auratnya sekalipun itu mahramnya. Kemudian yang kedua, melihat wajah yang manis yang mengandung syahwat sekalipun mungkin teng HP. Zaman saat ini kadang-kadang ningali HP kemudian muncul ada drakor, ada dracin, sehingga kita agak terbuai dengan HP. Kemudian melihat sesama muslim dengan penglihatan yang menghinakan, kemudian melihat aibnya orang lain. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan kepada kita telinga. Wa ammal udhunu fahfadha an tasqa biha ilal bid'ati awil ghibati awil fahshi awil khawti fil batili aw dzikri musawin nasi fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalamullahi ta'ala wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hikmatu awliyaihi wa tarwassalu bi istifadatil ilmi biha ilal mulkil muqimi wan na'imid daimi fil jiwari rabbil alamin. Lajeng kaping kalih Allah nyiptakan telinga kita sedaya ingkang telinga menika dipun ciptakaken untuk mendengar kalamullah, untuk mendengar Al-Qur'an, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga telinga kita untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan beliau, perbuatan beliau maupun ketetapan beliau. Telinga kita digunakan untuk mendengarkan hikmah-hikmah para wali. Telinga kita diciptakan untuk sebagai perantara mencari ilmu, sebagai kedudukan kita dan kenikmatan yang abadi. Artinya telinga diciptakan untuk mendengarkan hal-hal yang sahih. Lantas Imam Al-Ghazali menyampaikan, maka tidak boleh telinga yang diberikan amanat, diberikan nikmat dari Allah yang luar biasa ini digunakan dengan hal-hal yang jelek. Satu, menjaga dari memperhatikan hal bid'ah. Diusahakan jangan terlalu kita terbuai dengan adanya nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik yang tidak ada manfaatnya. Kemudian ketika ada ghibah, rasa-rasan, segera telinga kita untuk menutup diri. Karena apa? As-sami'u wal qailu syarikun. Orang yang mendengar dengan orang yang berbicara atau menyampaikan itu sama. Wong sing ngrasani karo wong sing ngrungokke niku hukumipun sami di dalam dosanipun. Sing ngrasani dosa, sing ngrungokke dosa. Rasan-rasan akan bisa terjadi karena ada yang membicarakan, enten sing ngrungokke. Umpami enten sing membicarakan, enten sing ngrasani, tapi sing ngrungokke niku kesah, insya Allah tidak akan terjadi sebuah rasa-rasa. Kemudian telinga tidak boleh mendengarkan hal-hal jorok seperti urusan ranjang dalam sebuah rumah tangga, di mana itu adalah urusan pribadi dalam sebuah keluarga. Tidak boleh kita dengarkan tentang masalah ranjang orang lain. Telinga tidak boleh mendengarkan kebatilan-kebatilan seperti ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dua hal niki sing mungkin dari bagian 7 yang wajib kita jagi, mugi-mugi saged kita mulai untuk menjaga diri dengan wonten Ramadan menika. Puasanipun boten namung nahan padaran kita, ugi nahan anggota tubuh kita, mulai dari peningalipun, mulai dari pendengaranipun. Ingkang mungkin dipun rasaken kaitipun kalih
padaran tenan sak berikut. Mungkin kita sudah sampai dengan sehat wal afiat, kembali pada Yesus yang barokah fitini hatal akhirah, barokah putra wayahipun, putra wayah yang soleh dan solehah. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wallahu a'lam bishawab wallahu musta'an ila taqdiran wallahu muwaffiq ila ma biqari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.